Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dengan NRP 001. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik security, di mana topik ini adalah topik terakhir dari serangkaian pembahasan tentang framework I2. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas tentang displaying data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang security. Nah, perlu dicatat, modul yang saya gunakan ini adalah modul yang dibuat oleh Pak Ahmad Syauqi Ahsan, di mana beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, sebagai overview, ini pengelolaan keamanan ini sangat baik dan sangat penting untuk kelangsungan dari aplikasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, Y ini memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya ada authentication, authorization, working with passport, cryptography, view security, outline, dan terakhir best practice. Ada authentication. Nah, authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Selanjutnya adalah authentication ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan password. Pada event template ini secara default akan disertakan proses authentication untuk login sendiri. Sedangkan Y2 Basic Authentication hanya dilakukan menggunakan username password di hardcode model user saja. Nah, proses authentication ini sangat penting ada untuk mengatur user itu sendiri pada application configuration. Nah, ini memuat kelas dari user sendiri dapat mengimplementasikan interface dari identity interface. Nah, sehingga untuk mendapat informasi yang terkait, itu user yang sedang login bisa menggunakan iapp user ID untuk identitinya jika dia sudah mengimplementasikan interface dari identity. Authentication event ini akan bermunculan di beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Seperti sebelum login, setelah login, setelah logout, sebelum logout. Ini bisa digunakan pada event handler. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada sebelumnya. Nah, misal kita ingin melakukan audit, mengumpulkan data statistik untuk setiap user. Nah, ini dapat membuat yang namanya event handler untuk login, auto login, dan meletakkan proses penjahatan waktu, login, IP, dan lain-lain di dalamnya. Nah, ini termasuk security juga. Authorization ini proses untuk memverifikasi apakah seorang user itu berhak melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya menggunakan access control filter atau role based access control atau RABAC. RBAC. Kedua komponen tersebut dapat berdiri sendiri dan juga digabungkan atau dikombine untuk mendapatkan hasil yang lengkap dan maksimal. Untuk access control filter, nah ini ACF ya, merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filter access control. Nah, ACF ini biasanya juga terdapat pada controller untuk mengatur hak akses terdapat action-action atau root tertentu, di mana ini only itu berisikan action yang diatur hak aksesnya. Misal, untuk tanda-tandanya itu rule spesial yang berarti semua user yang belum login atau guest. Sedangkan tanda tanya itu tanda add itu merupakan rule spesial yang berarti semua user yang telah login, nah itu dapat mengakses suatu root tersebut. Nah, untuk RBAC sendiri ini digunakan untuk hak akses. Nah, I2 sebenarnya mengimplementasikan RBAC melalui komponen aplikasi yang bernama Out Manager. Nah, untuk menggunakan RBAC ini ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu namanya membangun data authorization itu untuk RBAC-nya, menggunakan RBAC itu untuk pengecek hak aksesnya. Ini dapat dilakukan dimanapun.
di model view atau controller. Nah, konsep dasar dari RBAC seperti contoh ini, misal ada 3 komponen nih, ada 3 komponen yang paling utama, yaitu ada rule, permission, dan rule. Rule dengan rule beda ya. Untuk rule itu adalah sebagai apa, sedangkan rule adalah aturannya. Rule itu digunakan untuk menentukan peran ya. Seorang user itu sebagai admin, author, user, manager, dan lain-lain. Nah, ini untuk dapat memiliki beberapa permission. Nah, permission sendiri itu merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Misal, untuk admin itu boleh melakukan create, update, dan lain-lain. Tapi untuk user itu hanya boleh melakukan view saja, seperti itu. Nah, untuk rule sendiri, ini merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan apakah sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Nah, contoh nih, pada update itu dapat memiliki rule yang mencetak apakah user tersebut adalah user post yang akan diupdate atau tidak. Seperti itu. Itu bisa menggunakan rule. Nah, jika menggunakan DB Manager itu terdapat 4 table. Yang pertama itu adalah out item chat, dan out item statement, dan rule. Masing-masing ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Nah, untuk role permission rule ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, untuk jadi seperti ini ya. Nah, ini bekerja dengan password. Nah, semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan dalam sebuah teks, string, varchar, karakter, atau apapun. Nah, banyak nih developer yang masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing itu sudah cukup aman. Nah, namun dengan teknologi terbaru password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut, ada kemungkinan. Nah, untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Nah, ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Nah, untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu Bcrypt. Nah, fungsi dari Bcrypt ini pada PHP itu terdapat yang hashing yang sangat kuat untuk menggenerate nilai hash menggunakan Bcrypt ini. Nah, yang pastinya menyediakan security yang digunakan untuk bekerja dengan password. Kriptografi itu menggenerate data random. Enkripsi dan dekripsi mengonfigurasi integritas dari suatu data. Nah, adapun best practice dari penggunaan security ini, yang pasti adalah basic dari prinsipnya, filter input, escape output, avoiding SQL injection, avoiding SCCS, CSRF juga, avoiding file explore, avoiding debug, secure connection, dan lain-lain. Nah, ini sebagai latihan, kita harus memastikan bahwa aplikasi yang kita buat ini apakah sudah aman atau belum menggunakan fase-fase keamanan ini. Jadi saya bisa tunjukkan yang pertama pada bagian misalnya front end config main lokal. Nah, di sini kita memiliki cookie validation key. Nah, cookie validation key ini digenerate secara random ya. Nah, pada kasusnya di pada front end kita bisa menggunakan expect element. Nah, expect element tunggu pada bagian application. Nah, di sini jika kita sudah melakukan login, nah otomatis identity backend ini akan terdapat dan events front end. Ini berdasarkan dari CSRF front end token dan CRF front end dan back end token. Nah, misalnya jika kita log out, nah otomatis untuk identity back end-nya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Itu untuk keamanan yang pertama.
Nah, selain itu, di sini juga menggunakan yang namanya hashing password. Jika kita lihat pada bagian common, terus bagian model user, nah di sini semua ini menggunakan yang namanya authentication. Authentication ini berupa hashing data dari passwordnya. Jadi kita bisa menggunakan app security untuk validate password. Nah ini generated hash password ini akan terdapat misal pada bagian localhost user. Nah semua user itu passwordnya itu akan digenerate secara hash data seperti ini. Sehingga seperti yang tadi ketahui, kalau I menggunakan hashing data berupa bcrypt. Nah ini untuk hashing datanya seperti itu untuk menggunakan password. Selanjutnya selain itu di sini juga menggunakan yang namanya authorization. Tidak salah namanya authorization, yaitu berupa access control filter. Nah ini bisa kita buat pada bagian front end. Pada bagian front end di set controller. Nah, di set controller pada bagian function behavior saya memiliki akses. Nah, akses ini berupa akses control filternya. Nah, ini only ini mengindikasikan yang bakal kita filter yaitu adalah logout, sync up, dan check out. Nah, di mana untuk bagian sync up ini semua dengan rules. Nah, rules perlu diketahui perannya ya. Kalau tanda tanya ini artinya semua user, sedangkan tanda add ini artinya user yang sudah terverifikasi. Nah, berarti yang bisa mengakses sync up ini adalah siapa saja, sedangkan logout dan checkout adalah user yang sudah terverifikasi oleh I2 menggunakan authorization pada access control filter. Seperti itu. Nah, selain itu juga untuk bagian login, nah pada bagian login ini juga terdapat rules yang dapat mengsecure si user itu menginputkan jika salah seperti ini. Nah ini bakal diberikan sebuah alert pemberitahuan bahwa kita salah menginputkan username dan password. Melanjutkan yang tadi, nah sebenarnya untuk nge-secure login di sini juga ada pada bagian checkout tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jika kita tidak bisa melakukan checkout atau membeli suatu barang jika belum melakukan login. Nah, jadi pada setiap item pada toko di produk, nah itu bakal di-secure login terlebih dahulu untuk membeli produk ini. Nah, seperti ini. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Misalnya sudah melakukan login, nah setelah ini ketika autentifikasinya berhasil, kita baru bisa melakukan pembelian atau pencekautan suatu barang. Seperti itu. Nah, untuk selebihnya, saya hanya menerapkan beberapa saja, di antaranya avoid TRF ini, dan lain-lain. Nah, untuk terakhir, di sini saya sudah menerapkan beberapa authentication, authorization, working with password, terus ada best practice beberapa, salah satunya yaitu penggunaan rules pada sebuah form. Nah, untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Kertasegara, izin undur diri. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.